Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back to Usman Top Channel, keluarga Usman Top Channel. Pada hari ini saya akan bahas tentang masalah tanaman. Tapi bukan tanaman yang pada umumnya ya, bukan tanaman seperti yang bisa dipanen-panen secara nyata terus bisa dimakan. Tanaman yang ini adalah tanaman dari niat, tanaman dari hati, yaitu temanya adalah apa yang kamu tanam itulah yang kau tuai. Jadi apa yang kamu tanam yaitu yang kamu panen. Seperti kita menanam pohon pisang, jangan berharap akan tumbuh mentimun. Kamu berternak ayam, jangan berharap dari ayam akan keluar sapi dan sebaliknya. Begitu juga hati kita, niat kita. Apa yang kita terima, respon apa, tanggapan apa yang kita dapat, itu tergantung apa yang kita tanam. Sebagai contoh, jika seorang pria menikahi seorang wanita karena wanita itu cantik, maka ketahuilah wanita itu akan mau engkau nikahi karena alasan kekayaan atau kedudukanmu. Sebaliknya, jika seorang wanita mencintai pria, mau dinikahi pria karena alasan tampan, sudah pastilah pria tersebut mau menerima dirimu karena alasan engkau adalah wanita kaya. Jika seorang pria menikahi wanita karena alasan kaya, sebaliknya juga, maka wanita mau menerima pinangannya karena alasan kamu adalah pria yang tampan. Jadi segala sesuatu hasil yang diterima itu adalah tergantung niat. Jadi kita menanam apa, yaitu adalah hasilnya. Misalkan Anda menikah dengan orang Jawa, sudah pasti anak Anda Jawa. Nggak mungkin dong Anda ini orang Jawa menikah dengan orang Jawa hasilnya Eropa. Nah, jadi jelas ayat Al-Quran itu fleksibel, bisa ditaruh di mana saja sesuai dengan tujuannya. Apa itu? Yaitu tadi, apa yang kamu tanam itulah yang kamu tuai. Jika kamu menanam kebaikan, keikhlasan, maka yang timbul adalah dari orang yang kamu ikhlasin atau pekerjaan yang kamu ikhlasin akan membuahkan hasil sesuai bahkan lebih dari apa yang kamu bayangkan, apa yang kamu harapkan. Gitu. Ada pertanyaan? Tadi katanya kan misalnya gak mungkin kalau kita nanam pisang tumbuhnya lain Ya. Tapi ada di berita orang nanam nangka tumbuh pisang Gitu ya. Seperti ini. Sebenarnya dari kejadian itu nangka berbuah pisang itu adalah kulit dari nangka yang membesar menyerupai buah pisang. Sesuatu yang serupa tidak harus sama. Contohnya apa? Itu ada seorang laki-laki mirip ya dengan perempuan, tapi bukan berarti nanti rasanya sesuatunya itu sama dengan perempuan. Seperti itu. Ada lagi. Jadi kita itu harus misalkan kalau orang menikahi gara-gara tampan, Iya, pastinya sebaliknya cowoknya laki-laki akan mencintai menikahi wanita tersebut gara-gara kaya. Iya. Nah, terus enaknya gimana? Kita tuh harus mencintai karena apa? Biar si dia itu nggak mencintai karena kekayaan wanita tersebut. Ada 4 hal yang membuat pria itu mau menikahi wanita. Yang pertama adalah karena alasan harta, yang kedua karena alasan kedudukan, yang ketiga adalah karena alasan keturunan, yang terakhir, yang keempat adalah karena alasan agama. Maka pilihlah yang terakhir, yaitu agama. Jika kita mau atau menyukai, mau dinikahi seorang pria karena alasan agama, maka pria tersebut mau memilih kita atau melamar kita juga karena alasan agama. Siapa yang berpegang teguh pada agama, maka dia itulah orang yang selamat fi dunia dan juga fil akhirah.
Oke, jadi yang diutamakan tuh harus agama ya. Kalau misalnya agama dicampur, ya ganteng, ya agama, ya kedudukan, itu gimana kira-kira Itu hasilnya? namanya 4 sehat 5 sempurna. Itu mah yang memang dicari-cari banyak pria banyak wanita ya. 4 sehat 5 sempurna. Tapi tetap jadikan yang nomor 1 dibalik. Kalau orang beriman, itu yang nomor 1 adalah agama, yang lain itu ngikut. Tapi kalau orang yang mencintai dunia, dunia, maka yang diutamakan adalah harta. Jadi kita sebagai orang yang merasa beriman dan mengaku beriman, maka dahulukanlah agama. Jadi agama menjadi filter yang pertama. Cantik, tapi kalau agamanya tidak baik, ya sudah, nggak usah diambil. Masih banyak kok wanita yang agamanya sudah baik, cantik lagi, gitu. Udah cantik, kaya lagi. Jadi jangan pernah tergoda dengan yang namanya harta, kedudukan, dan sebagainya. Kalau kita mendahulukan yang itu semua, jadi wajarnya banyak pernikahan sudah menikah dengan wanita kaya, akhir-akhirnya juga ujungnya bercerai karena sakit hati. Karena apa? Jika kita mencintai karena kekayaan kedudukan, nanti kita direndahkan oleh wanita yang kita nikahi karena masalah hartanya, gitu. Kembali lagi terhadap niat tadi. Mana ada sih orang itu merasa bangga dicintai oleh seorang pria karena memiliki harta yang sedemikian wah atau harta yang berlimpah. Pastinya lelaki tersebut jika menikahi seorang wanita karena alasan tersebut, pasti dia akan terlihat rendah di mata istrinya. Oh, jadi akan terkena balasannya ketika kayak berumah tangga gitu. Iya, akan kena balasannya, akan sering kali mengalami sesuatu kayak disepelekan sama istri. Jadi itu kayak hukum alamnya, timbal baliknya, apa yang kamu tanam ya itu yang kamu tahu, yang kamu tuai. Nah, jadi segala sesuatu itu harus difilter, harus dipilih. Kalau kita bisa memilih sepatu harus yang terbaik, harus yang mahal, harus yang berkualitas. Istri pun juga begitu, tempat pendidikan juga begitu. Segalanya harus kita pilih yang terbaik, apalagi terlebih untuk masalah akhirat kita. Ada pertanyaan, coba saya ini dipancing dengan banyak pertanyaan agar muncul banyak Kalau jawaban. misalnya wanita mau dinikahi seorang laki-laki karena kedudukan dan jabatannya, atau karena dia orang yang terpandang, terhormat, itu gimana? Apakah juga tidak boleh menurut agama? Tentu saja tidak boleh menurut agama. Karena kita itu sebagai umat Islam, menikah itu tujuannya itu ibadah. Karena kita hidup diciptakan khalaqtul jinni wal insi illa liya'budun. Tidaklah kita diciptakan di muka bumi ini kecuali untuk beribadah. Jadi menikah pun harus kita niatkan ibadah. Karena kalau menikah sudah kita niatkan ibadah, ya kan, termasuk dalam ibadah, maka niat-niat yang seperti itu harus kita hindarkan, kita hilangkan. Nanti kita juga akan mendapatkan efek jika niatan kita seperti itu. Kita akan dipandang rendah oleh suami kita. Ada lagi pertanyaan? Kalau misalkan ya ini belum ada calonnya, Iya. tapi pinginnya doanya terus gini, dapat yang ganteng, dapat yang kaya, dapat yang berkedudukan, dapat yang terpandang, yang terhormat, itu kayak gimana? Kalau yang semacam itu adalah bagus. Masa niat doa itu doa yang buruk-buruk, maka berdoalah kamu, niscaya Allah akan kabulkan. Itu janji Allah. Nah, kita dalam berdoa, maka berdoalah untuk diri kita, untuk saudara kita, karena berdoa itu juga ibadah. Untuk diri kita, kalau kita mendoakan orang lain aja harus terbaik, apalagi untuk diri kita. Kita doakan diri kita doa yang terbaik. Karena yang namanya jodoh itu adalah termasuk rezeki kita, masa depan kita, pakaian kita, maka kita mendoakan yang terbaik. Jadi nggak masalah gitu, karena jodoh itu sudah ditentukan sejak zaman azali. Sebelum kita dilahirkan muka bumi ini, takdir kita sudah dicatat, kematian kita, ya kan, itu sudah pasti kita akan mati. Yang kedua, jodoh kita, jalan hidup kita itu sudah dicatat sama Allah. Karena jodoh kita sudah dicatat, maka kita doakan jodoh kita yang terbaik. Berbeda dengan yang niatan tadi, tiba-tiba ada cowok kaya, cowok ganteng, tiba-tiba suka. Setiap
ada yang ganteng, yang kaya selalu suka. Itulah pemicu-pemicu yang terjadinya menyebabkan perselingkuhan. Jadi kalau masalah kita belum ada calonnya, kita berdoa yang baik, itu memang dianjurkan. Ada lagi pertanyaan? Ibu? Dilanjut aja, menanam akan menghasilkan sesuai yang apa ditanam. Ya, dalam segala penanaman ya. Itu terjadi dalam segala penanaman, termasuk menanam benih. Benih apa? Benih generasi. Wanita dalam Al-Quran itu disebut tanah. Yang bercocok tanam adalah suami. Kamu tahu, kalau benihnya itu sebagus apapun benih, tapi kalau ditanam di tanah yang jelek, hasilnya ya jelek. Bisa tidak berbenih, tidak berbuah, dan kalau berbuah pun hasilnya buruk. Jadi ada hubungannya. Makanya disebutkan bahwa wanita itu adalah tiang negara, karena dari wanita-wanita itulah terlahir generasi-generasi penerus bangsa. Dan dari wanita itulah terlahir yang namanya manusia. Kalau ibunya sudah akhlaknya bagus, pengetahuan dalam keilmuan kesehatan juga bagus, orangnya itu pemikirannya itu juga bagus, maka akan melahirkan generasi yang bagus. Tapi jika ibu-ibu sudah rusak akhlaknya, maka lahirlah generasi-generasi yang rusak. Jadi makanya wanita itu, kalau ibunya rusak, ya mungkin saja anaknya dirusak juga. nah seperti itu, dirusak juga. Kenapa? Karena ibu itu kan menjadi guru pertama, ibu itu yang mengandung, madrasah pertama. Di dalam kandungan terserah ibu dong, mau ngebunuh anaknya, mau ngebuang anaknya, ya kan? Terus mau makan makanan yang gak sehat sehingga anaknya jadi cacat, ya kan? Terus terserah ibunya mau ngelakuin apa aja, kan anak kayak pasrah gitu loh ke ibu. Lah suami emang 9 bulan bisa mengandung anak? Kan gak bisa. Makanya itu, pilihlah tanah yang bagus, pilihlah istri yang bagus. Jadi kesimpulannya, tanamlah sesuatu yang bagus dan pilihlah tempat yang bagus untuk kamu menanam, agar kamu dapat menghasilkan sesuatu yang terbaik sesuai dengan apa yang kamu harapkan, bahkan lebih dari apa yang kamu bayangkan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton Usman Top Channel. Semoga bermanfaat.